Selamat bertemu kembali. Salam Merdeka Belajar. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan topik 1, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar terbagi dalam 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pepatah dari Ki Hajar Dewantara mengatakan, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Setiap pilihan atau keputusan yang kita ambil tentu ada alasan yang melatar belakangi. Begitupun ketika kita memilih menjadi pendidik. Mengapa kita memilih menjadi pendidik? Hal apa yang mendasari keputusan kita? Tentu yang tahu adalah diri kita sendiri. Menjadi pendidik bukanlah hal yang mudah, tetapi juga tidak sulit. Maka dari itu, kita harus memahami diri kita sebagai pendidik terlebih dahulu. Kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Dengan begitu, kita terus mengasah potensi dan meningkatkan kualitas diri dalam upaya mendampingi peserta didik. Kita lanjut ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Perbedaan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak secara lahir batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sebagai catatan, pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan tidak dapat berkehendak akan hidup tumbuhnya murid, melainkan menuntun tumbuh kembangnya murid menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kata pepatah Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Mari kita lanjut ke modul yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Implementasi konsep atau asas trikon yang menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berlandaskan
kebudayaan bangsa. Pepatah dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung. Kita masuk modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang dimaksud budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa, cipta kognitif dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa psikomotoriknya. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau peserta didik. Pendidik menuntun peserta didik mengembangkan budi pekerti dari kepribadian yang tidak baik menjadi baik, pribadi yang pemalu menjadi pemberani, dan seterusnya. Kita lihat teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara menggabungkan dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif menjadi teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang baik. Kita masuk ke modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti kata pepatah Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, di belakang memberi dorongan. Itulah yang disebut dengan sistem AMO. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian aksi nyata topik 1.